Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Jana, NIM 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 3, Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq, Jember. Kali ini saya akan membahas tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, secara khusus, pengertian bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Di Indonesia, peranan bank sentral dilakukan oleh Bank Indonesia, berawal dari The Javasche Bank yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 Januari 1828. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersial, namun dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan, apalagi semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Bank Indonesia diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selain tujuan, Bank Indonesia juga memiliki tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar, agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran secara tunai maupun secara non-tunai. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Dengan demikian, secara umum, kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistematik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang pertama, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, serta melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan atau izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,
serta mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, yaitu mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, serta mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu dengan seorang deputi gubernur senior sebagai wakilnya, serta sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Masa jabatan yang berlaku bagi Dewan Gubernur adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur yang diusulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Meskipun diangkat oleh Presiden, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik selama jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur atau berhalangan tetap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.